Dua bintang kemenangan AC Milan atas Napoli. AC Milan memetik kemenangan penting atas Napoli pada lanjutan Liga Italia. Ada dua orang pemain yang disebut menjadi bintang kemenangan Rossoneri. Rafael dan Theo Hernandez memang tak bikin gol atau assist saat Milan melawan Napoli. Tapi ex-pelatih Il Diavolo Arrigo Sacchi mengungkap keduanya sebagai kunci kemenangan Milan. Leo tampil selama 89 menit dalam laga itu. Dia dicatat Huskort mampu membukukan dua tembakan, semuanya mencapai sasaran. Dia digantikan oleh Zlatan Ibrahimovic. Sementara itu, Theo Hernandez menjadi penampil terbaik versi Huskort. Saat menggalang pertahanan, dia mencatat 2 tackle, 2 intercept, dan 1 sapuan. Leo dan Hernandez, Leo tampak mempunyai skuter, sementara yang lain sepeda. Sungguh impresif melihat betapa mudahnya dia menang dalam duel 1 lawan 1, kata Sacchi di Football Italia. Sekarang dia harus lebih konsisten, mempunyai kekuatan dan tenaga yang luar biasa. Dia tak pernah menyerah dan di menit akhir, dia mempunyai stamina untuk berlari di saat terakhir dan memberi assist sempurna ke Alexis Saelemaekers. Saya juga Benacer dan Casey, kata dia menambahkan. Marco Nasti jadi permata akademi, rencana Milan dan tawaran Juventus. AC Milan dikabarkan tengah menikmati melejitnya performa striker muda Marco Nasti yang terus tampil mengesankan bersama tim Primavera dengan pandangan untuk masa depan. La Gazzetta dello Sport membahas tentang Nasti secara mendetail dan khususnya musim fantastisnya di Primavera saat ia telah mencetak 11 gol dalam 12 pertandingan di Liga musim ini. Ditambah beberapa gol lainnya di UEFA Youth League dan Coppa Italia. Starlet Italia tersebut saat ini tengah memimpin daftar pencetak gol terbanyak mengungguli Ambrosino dari Napoli, Chiboso dari Juventus, dan Di Stefano dari Sampdoria. Dan kini telah mendapatkan gelar Permata Akademi Milan setelah menjadi bagian dari tim sejak awal karirnya di dunia sepak bola. Saat ini sang pemain berada di bawah Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, dan rekrutan anyar klub Januari lalu Marco Lezzetti dalam daftar urutan pilihan penyerang tengah Rossoneri. Tetapi hal tersebut memungkinkannya untuk tumbuh secara diam-diam di belakang trio tersebut. Ia memiliki kontrak yang akan berakhir pada 2023 dan manajemen berencana memperpanjangnya hingga 2025 setelah Juventus mengajukan tawaran 500.000 euro atau 8 miliar rupiah untuknya, sementara Cremonese dan Ternana sempat datang ingin meminjamnya. Striker 18 tahun tersebut sudah beberapa kali berlatih bersama tim utama dengan melihat langsung pergerakan Ibra, mendengarkan tips dari Stefano Pioli, dan pelajari rahasia dari mereka yang sudah lama berada di sana seperti Rafael Leao. Nasti merupakan penyerang tengah yang mengingatkan pada Patrick Schick dan Andre Silva dalam hal pergerakannya. Pasalnya, ia kerap bermain di garis offside dan merupakan finisher yang baik. Sementara 3 assist-nya menunjukkan bahwa ia juga pandai menahan bola. Ia memang belum siap untuk memegang peran di tim utama, tetapi jelas ia adalah bakat yang harus diperhatikan Milan. AC Milan punya tim muda, harus ingat hal ini dalam perburuan Scudetto. AC Milan saat ini masih dipenuhi oleh pemain muda. Rossoneri pun diingatkan perihal tim muda yang mereka miliki itu saat menjalani perburuan Scudetto. Milan ada di posisi teratas klasemen Liga Italia hingga pekan ke-28. Mereka membukukan sebanyak 60 poin. Koleksi angka Milan berjarak 2 poin dari Inter Milan di posisi kedua, tapi Nerazzurri mempunyai tabungan 1 laga. Dengan Liga Italia musim ini masih menyisakan sebanyak 10 pertandingan, Milan diingatkan mengenai tekanan. Apalagi rata-rata usia tim kota mode itu 26,6 tahun. AC Milan tangguh hadapi raksasa, tapi susah lawan tim papan bawah
Setidaknya ada 8 pemain Milan berusia di bawah 23 tahun. Rafael dan Brahim Diaz contohnya. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic menjadi pemain paling senior dengan usia 40 tahun. Ex-pelatih Milan Arrigo Sacchi yang mengingatkan Milan mengenai skuad muda itu. Euforia bisa berubah menjadi tekanan dalam waktu dekat karena kurangnya pengalaman. Ada antusiasme tinggi, mereka menang melawan rival utama pada laga tanda. Para pemain ada dalam performa terbaik, tapi Milan mempunyai banyak pemain muda. Jadi, tak sulit untuk bisa beralih dari euforia ke depresi, kata Sacchi di Football Italia. Saat ini, mereka membutuhkan keseimbangan yang sempurna. Tapi pelatih dan direktur tahu bagaimana untuk menangani situasi ini, kata dia menambahkan. Selain di Liga Italia, Milan masih bisa menggapai trofi di Coppa Italia. Mereka sudah sampai di semifinal berhadapan dengan Inter Milan. Laga leg 1 antara Milan dengan Inter 0-0. Keduanya masih mempunyai peluang sama besar untuk lolos ke final. Usai transfernya Januari lalu kandas, Castillejo dibekukan dari skuad Milan. Samu Castillejo tampaknya telah dibekukan Stefano Pioli setelah transfernya dari AC Milan pada Mercato Januari lalu kandas di tengah jalan. Masa depan Castillejo terus menjadi subjek spekulasi mengingat sang pemain sepertinya telah dibekukan sepenuhnya oleh Pioli dengan tak lagi memainkannya dalam pertandingan Rossoneri. Calcio Mercato menyorot bagaimana sang manajer menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dia tidak menganggap pemain asal Spanyol tersebut sebagai sumber daya yang layak digunakan sejauh tahun 2022. Lantaran ia tak lagi dimainkan selama 1 menit pun sejak 19 Desember ketika dia masuk pada seperempat jam terakhir pertandingan dalam kekalahan Milan dari Napoli di San Siro. Terlepas dari absennya Rebic, kondisi buruk Brahim Diaz, dan performa naik turun Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers, mantan bintang Villarreal tersebut tidak dapat menemukan waktu bermain dan pada bulan Januari, begitu santer dikaitkan dengan isu transfer yang akhirnya tidak pernah terwujud. Pada awalnya, kembali ke Spanyol tampaknya menjadi jalan yang paling memungkinkan, dengan Espanyol dan terutama Valencia bergerak mengambil langkah. Dan dalam beberapa jam terakhir Mercato adalah Sampdoria yang berupaya merekrutnya. Tetapi dia memutuskan untuk menolak pinangan tersebut lantaran tak yakin reuni dengan Marco Giampaolo. Alhasil, transfernya pun ditunda karena kontraknya berakhir pada Juni 2023 dan musim panas mendatang manajemen Milan akan mencari peluang baru bagi Castillejo untuk menemukan klub yang dapat memberinya lebih banyak waktu bermain. Kejar bek Torino Gleison Bremer, Milan siap barter 3 bintang ini. AC Milan dikabarkan mantap mengejar bek Torino Gleison Bremer dengan 3 bintang muda kemungkinan akan dilibatkan dalam transaksi transfernya. Bremer saat ini tengah menarik perhatian banyak klub berbeda di seluruh penjuru Eropa, menyusul performa impresifnya bersama Granata, dengan Rossoneri termasuk salah satunya. Tuttosport lantas menyebutkan bahwa semua orang sedang tergila-gila pada bek tengah 24 tahun tersebut dan Presiden Urbano Cairo mengetahui ia bakal dapat mengumpulkan mahar yang cukup tinggi dari penjualan bintangnya. Cairo diketahui tengah memasang harga di kisaran 40 juta euro atau 640 miliar rupiah untuk klub-klub di Italia dan bakal meminta sedikit lebih tinggi dari tim-tim Inggris dan Jerman dengan Bayern Munich saat ini bergabung dalam perburuan. Sementara sejauh ini, mereka yang dari Serie A mengajukan tawaran hingga 30 juta euro atau 480 miliar rupiah, termasuk bonus, meskipun mereka masih memiliki keuntungan tersendiri dalam perebutan bintang asal Brazil tersebut. Keuntungan lain yang dimiliki tim-tim Italia adalah kemungkinan penukar lantaran Juventus dapat menawarkan Rolando Madragora yang bernilai sekitar 9 juta euro atau 144 miliar rupiah.
Milan dapat menyodorkan prospek-prospek menarik mereka kepada Torino seperti Marco Lazzetti, Lorenzo Colombo, atau Matteo Gabbia. Sementara itu, Inter bisa memberikan Andrea Pinamonti sebagai ganti Bremer. Meskipun ia tampaknya diperkirakan akan dikirim ke Sassuolo sebagai ganti Gianluca Scamacca atau David Fratesi.